Hai semua, kita jumpa lagi pagi ini sangat cerah. Secerah hati Ibu Lydia dan hati anak-anak sekalian, bukan? Nah, tadi kita sudah menyapa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kita sudah berterima kasih atas anugerah Tuhan yang telah memimpin kita sepanjang malam kita istirahat. Pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira. Itu adalah anugerah Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki cerita. Minggu yang lalu Ibu Lydia cerita tentang 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Hukum yang pertama, hanya ada satu Tuhan. Ya, hanya ada satu Tuhan. Tuhan Yesus, dia pun hanya mau menyembah kepada Allah, tidak mau dan tidak bersedia menyembah kepada iblis, ya. Nah, ini adalah minggu yang kedua. Ibu Lydia akan cerita bahwa kita tidak boleh membuat sesuatu apapun juga, sebuah patung yang menyerupai apapun juga dan menyembahnya. Mari kita akan mulai masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita membaca dari Keluaran 20 ayat 4-5a. Mari kita membacanya, anak-anak. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebelum Ibu Lydia menceritakan tentang cerita di dalam Alkitab, Ibu Lydia punya satu cerita. Di suatu tempat, di suatu gunung yang sangat indah, anak-anak, ada sebuah batu yang sangat besar dan tinggi, ya. Batu itu sangat kuat dan kokoh. Nah, dari batu itu keluarlah mata air yang memancar sehingga membuat suatu air terjun. Orang-orang di desa itu mengambil air dari mata air ini, anak-anak, dari air terjun ini untuk keperluan mereka setiap hari, untuk masak, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan semua keperluan yang lain yang memerlukan air diambil dari air yang keluar dari batu itu. Sehingga anak-anak, orang di kampung itu melihat, batu ini sepertinya punya kekuatan, punya kuasa. Jadi beberapa orang yang pintar memahat, mereka mulai memahat batu yang besar itu menjadi satu bentuk seorang manusia yang sangat gagah. Lalu batu itu menjadi sebuah patung manusia yang sangat gagah perkasa. Dan orang-orang penduduk desa itu datang ke sana untuk menyembah kepada patung batu itu. Nah, suatu hari di sebuah rumah ada seorang kakek. Kakek ini tiba-tiba sakit parah, anak-anak. Sudah dibawa berobat kemana-mana. Ada pergi ke dokter, ada pergi ke tabib, sampai pergi ke dukun. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya orang-orang kampung ini berpikir, sepertinya kakek ini harus kita bantu dengan doa. Kita bantu dengan obat juga. Tapi kita harus berdoa kepada siapa ya? Oh iya, baru ingat mereka. Kepada penguasa alam semesta. Lalu siapa dong penguasa alam semesta ini? Oh, tentu saja patung batu yang besar itu. Dia sangat kuat dan perkasa, sangat kokoh. Bukankah selama ini kita memujanya, kita juga menyembah dia? Wah, akhirnya seluruh orang-orang di kampung itu mereka mulai berdoa, sembahyang kepada batu yang besar itu, patung batu besar itu, anak-anak. Tapi tidak sembuh juga kakek ini. Patung itu memang kelihatannya kuat, kokoh dan perkasa, seorang laki-laki yang sangat hebat. Patung itu mempunyai mata, tetapi matanya tidak bisa melihat. Tidak melihat orang-orang yang menyembah dia. Patung ini juga mempunyai mulut,
Tetapi mulut itu juga tidak bisa untuk makan, untuk berbicara. Diam saja, mulutnya tertutup. Punya telinga, tetapi telinganya tidak bisa mendengarkan doa mereka. Punya tangan anak-anak, tapi tangannya hanya dia melipat begini saja. Tidak bisa menolong. Punya kaki, tidak bisa berjalan, tidak bisa pergi kemana-mana. Diam saja di situ. Wah, kalau begitu patung ini hanya sebuah patung yang tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk apa kita menyembah kepada patung? Betul tidak anak-anak? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Ibu Lydia mau cerita sekarang. Kalian siap-siap ya. Dengarkanlah cerita ini dan lihatlah dengan baik. Mari kita menyaksikannya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri peresmian patung emas itu. Lalu seorang bentara berseru dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan musik, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Maka ketika mereka mendengar suara musik itu, sujudlah mereka semua menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Tetapi hanya 3 orang Yahudi yang tidak sujud menyembah kepada patung itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka datanglah beberapa orang Kasdim melaporkan mereka kepada Raja Nebukadnezar dan berkata, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi-bunyian musik dan sangkakala haruslah sujud menyembah kepada patung emas yang tuanku dirikan. Dan bagi siapa yang tidak taat akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Tetapi tuanku Raja, ada 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mentaati perintah tuanku Raja. Mereka tidak sujud menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Raja Nebukadnezar menjadi marah dan memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap.
Lalu raja bertanya kepada mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu tidak memuja dewaku dan tidak sujud menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang kuberikan kesempatan kepadamu. Jika kamu mendengar suara musik dan sangkakala, hendaklah kamu sujud menyembah kepada patung emas itu. Tetapi jika kamu tidak bersedia, maka kamu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, jika Allah kami yang kami puja melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi jika kami tidak dilepaskannya, kami pun tidak akan menyembah patung emas itu. Raja menjadi sangat marah. Lalu ia memerintahkan untuk memanaskan perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kemudian mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diangkat ke atas, lalu dilemparkannya mereka ke dalam perapian yang sangat panas itu. Dan lihatlah, orang-orang yang mengangkat mereka pun terbakar karena sangat panas api itu. Namun ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam api itu. Tetapi lihatlah, mereka tidak terbakar. Raja menjadi sangat terkejut dan heran. Ia bangun dari kursi tahtanya dan bertanya kepada para menterinya, bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam api itu? Mereka menjawab, benar ya Raja. Tetapi kulihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api itu. Mereka tidak terluka dan terbakar. Dan orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Raja berseru memanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang hidup, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan semua orang yang hadir di situ memperhatikan. Tidak ada sedikit pun yang terbakar, bahkan bau asap pun tidak. Berkatalah Raja Nebukadnezar, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya padanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sekarang bagi siapapun yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati dan rumahnya akan dirobohkan, sebab tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dan menolong hamba-hambanya seperti itu. luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut ancaman loh. Walaupun Raja Nebukadnezar menjatuhi mereka hukuman. Ngeri sekali dijatuhkan hukumannya. Aduh, bukannya dicubit anak-anak, dipukul atau ditampar, tetapi dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Aduh, takut banget ya kalau kita diancam seperti itu. Tapi luar biasa, mereka bertiga tidak takut ancaman. Bahkan seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung emas itu. Sungguh luar biasa. Nah, anak-anak, di negara-negara lain, di tempat-tempat lain, saat ini masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan. Orang-orang Kristen yang diancam, yang dianiaya anak-anak, yang akan dihukum mati kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dipaksa
untuk hanya menyembah kepada Allah. Tetapi mereka tidak mau, tetap setia kepada Tuhan. Tetap mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka dipenjarakan. Ada yang disiksa anak-anak, ada yang dihukum mati. Tetapi mereka tidak takut karena mereka tahu hanya kepada Tuhan Yesus saja mereka boleh sujud menyembah. Mereka hanya boleh beribadah dan memuja hanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah Allah yang sejati, yang memberikan kepada setiap orang yang percayanya hidup yang kekal. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai iman kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menyatakan kuasanya dan menolong mereka keluar dari dapur api yang menyala-nyala itu, yang sangat panas itu. Sehingga semua orang yang melihat mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuji Tuhan bahwa hanya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sejati. Anak-anak, kalau kita juga percaya kepada Tuhan Yesus dan taat setia kepada Dia, maka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat dan mereka akan mulai mengenal siapa Tuhan melalui anak-anak, melalui Ibu Lydia yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita, yang menjagai kita, yang melindungi kita. Tuhan atau Allah yang lain tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Allah yang sejati, yang telah mati bagi kita, dan juga Dia bangkit memberikan kepada kita hidup yang kekal. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang sejati. Mari anak-anak, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian daripada ayat hafalan hari ini dari kitab Yosua. Kitab Yosua di dalam Perjanjian Lama, pasal 24 ayat 21b. Mari kita membacanya. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Sudah bisa anak-anak? Gampang sekali, sangat pendek ya. Mari kita ulangi sekali lagi. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ingat anak-anak, hanya kepada Tuhan saja anak-anak dan Ibu Lydia akan beribadah. Sebelum Ibu akhiri cerita pada pagi hari ini, anak-anak bisa membacanya nanti bagian cerita ini dari kitab Daniel 3, kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nanti Ibu Lydia akan kirimkan TTS yang bisa kalian isi setelah kalian membaca bagian Alkitab ini. Bagi anak-anak yang sempat dan senang mengerjakannya, silakan mengisinya dan mengirimkan kembali kepada Ibu Lydia. Nah, sekarang Ibu Lydia mau berterima kasih untuk semua yang melayani pada pagi hari ini, untuk Lause Eli yang sudah memimpin pujian, untuk Cici Jenis yang sudah memainkan musik dan mengedit bagian liturgi, dan juga Koko Johan yang merangkaikan seluruh kebaktian kita pada pagi hari ini, juga untuk Pak Stefan yang sudah menguploadnya ke YouTube. Tuhan memberkati anak-anak semua, tetaplah rajin beribadah. Kita ketemu lagi minggu depan dalam kebaktian online, atau mungkin kita sudah beribadah di gereja. Berdoalah anak-anak. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.